Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gilirannya episode ke-63 akan membahas mekanisme suksesi pada masa kepemimpinan Al-Khulafaur Rasyidun. Para pemirsa yang berbahagia, setelah Nabi wafat, kaum Ansor berkumpul di Sakifah Bani Sa'adah untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah kekhalifahan. Kalangan Ansor mempersiapkan Sa'ad bin Ubadah sebagai penerus Nabi. Kemudian ketika Abu Bakar dan Umar diberitahu oleh seseorang adanya pertemuan kaum Ansor itu, mereka berdua segera pergi ke tempat tersebut disertai Abu Ubaidah. Hal ini yang sering dikritik karena jenazah Nabi itu belum dikubur. Para sahabat terdekatnya sudah umek dalam persoalan-persoalan politik. Kritik itu secara moral tampaknya benar, tetapi secara strategis kritik itu salah. Karena wafatnya Nabi itu bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik merupakan momentum yang sangat baik untuk menjatuhkan Islam. Apalagi wafatnya Nabi diiringi oleh banyak orang Islam yang murtad. Mengingat mereka itu bisa bersatu diikat oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah meninggal, maka kemudian buyar kembali. Karena itu, kalau kemudian terjadi kekosongan kekuasaan berlarut-larut, ini sangat membahayakan terhadap keberadaan umat Islam dan keberadaan Madinah sebagai sebuah institusi negara. Karena itu dari segi atau dari perspektif strategi, maka upaya para sahabat merembuk persoalan kepemimpinan, persoalan penerus Nabi itu sangat bisa dibenarkan. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa golongan Muhajirin dan Ansor pada saat itu berada di tepi jurang perselisihan. Ketika Abu Bakar dan Umar sampai di tempat Sakifah Bani Sa'adah, di mana Sa'ad bin Ubadah yang digadang-gadang sebagai penerus Nabi itu baru saja selesai pidato. Maka kemudian Abu Bakar datang, tidak lama kemudian Abu Bakar berdiri dan mengakui jasa-jasa kaum Ansor bagi tujuan Islam. Namun Allah telah menganugerahkan keistimewaan kepada kaum Muhajirin zaman permulaan Islam karena mengakui Nabi Muhammad, menerima agama Islam, tetap bersama Nabi, dan sama-sama menderita kesusahan meskipun seluruh kaumnya menuduh berbohong dan menjadi musuh bebuyutan mereka. Maka mereka memiliki hak paling kuat atas kekhalifahan. Sementara pada bagian lain, kaum Ansor tetap pada pendiriannya menuntut hak kekhalifahan diberikan kepada mereka. Maka situasi pada saat itu makin genting. Dalam situasi yang genting itu, lagi-lagi Abu Bakar tampil menjanjikan dengan ungkapannya yang semacam memiliki kekuatan magis, bahwa saya akan menyetujui salah seorang yang kalian pilih di antara dua orang, yaitu Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Ubadah. Akan tetapi tiba-tiba keduanya menolak.
baik Umar bin Khattab maupun Sa'ad bin Ubadah menolak. Mereka mengatakan, tidak, kami tidak bisa lebih mengutamakan kami sendiri daripada Anda di dalam hal ini. Sebab Anda merupakan orang terbaik di antara kaum muhajirin. Kemudian Umar berdiri untuk memperkokoh pernyataan itu. Umar mendeklarasikan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling patut di Madinah untuk menjadi penerus pertama dari Nabi. Akhirnya Abu Bakar disetujui menjadi khalifah oleh kedua kelompok itu, disusul kelompok minoritas. Akhirnya Umar bin Khattab melakukan sumpah setia, diikuti oleh Utsman, diikuti oleh Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, dan orang-orang lainnya. Setelah Abu Bakar memimpin, setelah Abu Bakar mendapat mandat menjadi khalifah itu, kemudian langsung tancap gas untuk memimpin Madinah. Dan tantangan-tantangan Abu Bakar sesungguhnya sangat berat. Sangat berat. Karena suku-suku banyak yang buyar, banyak yang mengalami kemurtatan. Sementara orang kafir, orang munafik, itu selalu mengintai untuk mengambil kesempatan yang baik menghancurkan Islam. Hanya saja Abu Bakar ini berkuasa hanya 2 tahun 3 bulan, sekitar itu. Dan masa akhir dari kekuasaan Abu Bakar sakit, tapi Abu Bakar masih mengenang memori tentang perdebatan di Saqifah Bani Sa'adah yang dipandang atau dikhawatirkan sangat mengkhawatirkan, sangat memprihatinkan, yang bisa saja kalau kemudian itu membesar menjadi pertentangan, permusuhan, bahkan pertikaian dan hingga peperangan. Maka Abu Bakar ingin menyelesaikan masalah suksesi dan mencalonkan penggantinya, tetapi sebelumnya ingin menggembleng atau memancing pendapat umum. Pada saat Abu Bakar sakit, para sahabat banyak sekali yang mengunjungi atau nyambangi Abu Bakar di rumahnya. Kemudian menurut At-Tabari, seorang mufassir, ahli tafsir, memberikan penjelasan pada waktu itu, kemudian Abu Bakar naik ke balkon rumahnya sambil berkata, "Apakah kalian akan menerima orang yang saya calonkan sebagai pengganti saya? Saya bersumpah, saya melakukan yang terbaik dalam menentukan ini. Dan saya telah memilih Umar bin Khattab sebagai pengganti saya. Dengarlah saya dan ikutilah keinginan saya." Kemudian para sahabat semuanya berkata serempak, "Kami telah mendengar Anda dan kami akan mentaati Anda." Kemudian Abu Bakar memanggil Utsman dan mendiktekan teks perintah yang menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Maka begitu Abu Bakar meninggal, proses suksesi ini sudah mulus. Jadi proses suksesi Umar karena sudah disepakati semuanya, itu bentuk musyawarah meskipun Abu Bakar telah mempersiapkan dan menunjuk Umar, tetapi dilakukan dengan menjajaki lebih dulu pandangan para sahabat yang lain. Kemudian tampillah Umar sebagai seorang khalifah, dan negara berlangsung dalam kondisi yang sangat megah karena Umar banyak melakukan ekspansi dan berhasil. Kemudian Umar
wafat secara tragis. Ada seorang budak bangsa Persia yang namanya Ferot, menyamar dan menyelinap dalam barisan saf sholat berada di belakang Umar. Ketika Umar di tengah-tengah melakukan sholat, Umar bin Khattab ditikam dari belakang. Tetapi Umar meninggal dunia 3 hari kemudian. Masa yang sempit ini 3 hari itu menjelang Umar bin Khattab wafat. Menjelang wafat, ketika Umar bin Khattab masih berada di tempat tidurnya, Umar menyempatkan diri membentuk tim formatur yang terdiri dari Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, dan Abdullah bin Umar, putranya Umar sendiri. Tetapi yang terakhir ini yaitu Abdullah bin Umar, itu diwanti-wanti oleh Umar boleh memilih tetapi tidak boleh dipilih. Maka tugas memilih khalifah pada waktu itu benar-benar sulit. Karena ada nama Ali dan Utsman yang harus diperhatikan. Dan itu imbang sekali. Kemudian terjadilah pemilihan dari tim formatur yang dibentuk oleh Umar ketika kondisi sakit itu. Tetapi yang menarik dalam pemilihan ini adalah Ali memilih Utsman, sedangkan Utsman memilih Ali. Tapi akhirnya selisih tipis dalam pemungutan suara itu dimenangkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan akhirnya jadi khalifah yang ketiga, meneruskan Umar bin Khattab. Bahkan Utsman itu menjadi khalifah di antara 4 khalifah yang paling lama, kalau nggak salah 16 tahun menjadi khalifah. Ini wafatnya juga tragis, bahkan lebih tragis daripada Umar bin Khattab. Sebab Utsman ini wafat dikepung demonstran di rumahnya, bahkan ketika beliau sedang baca Al-Quran, Utsman ini dibunuh. Sementara yang ngepung sendiri ya gerombolan umat Islam. Setelah pembunuhan Utsman, kebingungan dan kekacauan terjadi di Madinah selama 5 hari. Abdullah bin Sabah, pemimpin partai Mesir, mengusulkan Ali sebagai pengganti yang sah meneruskan kekhalifahan. Semua menyetujuinya. Mula-mula Ali menolak kekhalifahan itu pada saat keadaan seperti itu, akan tetapi mengingat kepentingan Islam, akhirnya ia mau menerima tanggung jawab kekhalifahan itu. Jadilah Ali menjadi penerus Utsman. Ali sebagai khalifah yang keempat. Dari sini ada 2 hal yang menarik terkait dengan model suksesi tersebut. Bahwa kalau diurut, Abu Bakar dengan Umar itu tidak memiliki hubungan darah. Umar dengan Utsman juga tidak memiliki hubungan darah. Lalu Utsman dengan Ali juga tidak memiliki hubungan darah. Nah, ini benar-benar suksesi yang sangat demokratis. Bahkan demokrasi yang melampaui zamannya pada waktu itu. Pada waktu itu rata-rata adalah sistem kerajaan yang akan menjadi raja berikutnya atau pemimpin berikutnya adalah putra mahkota. Tetapi di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidun sudah menegakkan pilar-pilar cikal bakal demokrasi, embrio demokrasi. Yang kalau diukur dari sisi zamannya itu melampaui kehadiran
zaman demokratis atau mendahului zamannya pada waktu itu. Hal menarik kedua, bahwa Abu Bakar itu ngotot menjagokan Umar. Sebaliknya Umar ngotot menjagokan Abu Bakar. Sehingga ketika Abu Bakar sakit menjelang wafat, kemudian dia memiliki jago, dia telah memilih penggantinya yaitu Umar bin Khattab, itu bukan balas budi. Karena pada waktu perdebatan panas di Saqifah Bani Sa'adah, Abu Bakar sudah mengatakan, Abu Bakar sudah mendeklarasikan bahwa saya akan menyetujui salah seorang yang kalian pilih di antara Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Ubadah. Jadi sama sekali bukan balas budi. Yang kedua, keunikan yang kedua, Abu Bakar menjagokan Umar. Sebaliknya, Umar menjagokan Abu Bakar. Kemudian Ali memilih Utsman, sedangkan Utsman memilih Ali. Ini kasus politik dalam Islam yang mungkin pantas disebut sebagai mutiara politik Islam yang sekarang telah menghilang dari para politisi Muslim. Bandingkan dengan tren sekarang, orang didekati, dikasih amplop, diajak ke restoran, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang lain digerakkan untuk memilih dirinya. Itu kalau sekarang. Tetapi yang dicontohkan oleh Abu Bakar dan Umar sangat manis. Begitu pula yang dicontohkan oleh Utsman dan Ali sangat manis. Sekali lagi, Abu Bakar menjagokan Umar, tetapi Umar menjagokan Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib memilih Utsman, namun Utsman bin Affan memilih Ali. Ini betul-betul mutiara yang telah hilang di peredaran dunia Islam sekarang ini. Andai kata politik semacam ini ditumbuh kembangkan di dalam dunia Islam, maka paling tidak politik itu masih menyisakan stigma yang positif. Selama ini politik, termasuk politik dalam dunia Islam, itu dianggap syarat atau penuh dengan rekayasa-rekayasa kotor. Tetapi kalau mutiara semacam itu ditumbuhkan kembali, akan memberikan warna baru bahwa politik Islam masih memiliki nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang mulia. Apalagi kalau politik itu bukan persaingan pemodalan, bukan persaingan pakai dengkul, melainkan politik itu persaingan dalam mengatasi, memecahkan persoalan-persoalan kenegaraan, persoalan-persoalan kebangsaan. Kalau itu yang terjadi, maka politik itu menjadi sangat harum. Sebagaimana Nabi dulu berpolitik, wali berpolitik, kiai-kiai awal itu dulu berpolitik dalam rangka melawan penjajah Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan masyarakat Indonesia, sehingga kiprah politik mereka sangat harum, sangat dihormati oleh masyarakat. Demikian saya kira terkait dengan persoalan mekanisme suksesi demokratis pada masa kepemimpinan Al-Khulafaur Rasyidun yang patut dijadikan satu inspirasi dalam membangun politik yang beretika, politik yang menanamkan nilai-nilai kemuliaan, politik yang sangat menghargai